Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok nomor 2 yang akan membahas tentang partisipasi politik. Kami berharap sebelum kalian menonton video dari kelompok kami, ada baiknya kalian harus memahami dan mengerti terlebih dahulu apa itu partisipasi politik. Etimologi dan terminologi. Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa Latin pars yang artinya bagian dan cover yang artinya mengambil, sehingga diartikan mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participat atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Dan secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti kewarganegaraan, politea yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Menurut Robert P. Clear, partisipasi politik dapat diartikan berbeda-beda tergantung pada kultur politik atau budaya politik yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut. Clear mengangkat pengertian partisipasi politik menurut rumusan Samuel Pan Huntington dan Joan M. Nelson yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond. Bentuk konvensional antara lain dengan pemberian suara atau voting, 2. Dengan diskusi kelompok, 3. Dengan kegiatan kampanye, 4. Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5. Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif, dan 6. Dengan pengajuan petisi. Bentuk non-konvensional antara lain 1. Dengan berdemokratis, 2. Dengan konfrontasi, 3. Dengan pemogokan, 4. Dengan tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman, dan pembakaran, 5. Tidak kekerasan politik manusia, penculikan, atau pembunuhan, 6. Dengan perang gerilya atau revolusi. Berdasarkan sifatnya, partisipasi politik dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada partisipasi aktif. Warga negara mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah, mengajukan tuntunan. Dan yang kedua ada partisipasi pasif, berupa kegiatan menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Kegiatan partisipasi politik. Yang pertama ada apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Dan yang kedua ada spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Dan yang ketiga ada gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlihat dalam proses politik seperti aktivis partai, pekerjaan kampanye, dan aktivis masyarakat. Dan yang terakhir pengkritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional. Di sini ada partisipasi politik di berbagai negara. Yang pertama ada partisipasi politik di negara demokrasi, yang kedua ada partisipasi politik di negara otoriter, dan yang terakhir ada partisipasi politik di negara berkembang. Dan kesimpulan dari materi ini adalah partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi atau partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya
adalah orang itu sendiri, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Dalam keikutannya, warga negara dalam mempengaruhi proses pembentukan pelaksanaan kebijakan politik.